Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu relasi dan fungsi. Kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mendefinisikan relasi. Yang kedua, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang keempat, menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Dan yang terakhir, membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Ada yang tahu apa itu relasi? Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Relasi. A. Pengertian relasi. Relasi atau dengan kata lain hubungan adalah pemasangan atau pengkaitan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B dengan syarat tertentu. B. Penyajian relasi. Penyajian relasi dapat disajikan dengan yang pertama, diagram panah, yang kedua, dengan diagram kartesius, dan yang ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk lebih memahami materi relasi, Ibu akan memberikan contoh. Perhatikan dengan baik contoh yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Di sini diketahui himpunan P terdiri dari angka 2, 3, 4, dan 5. Himpunan Q terdiri dari angka 4, 6, 8, dan 10. Relasi himpunan P ke himpunan Q adalah faktor dari. Maka buatlah yang A, diagram panah, B, diagram kartesius, dan yang C adalah himpunan pasangan berurutannya. Mari kita jawab sama-sama. Yang pertama, diagram panah. Pertama yang harus kalian lakukan adalah buat lingkaran untuk menyatakan himpunan P dan Q seperti ini. Tadi himpunan P terdiri dari angka berapa aja sih? Angka 2, 3, 4, dan 5. Himpunan Q terdiri dari angka berapa aja sih? 4, 6, 8, dan 10. Perhatikan, pada himpunan P ada angka 2 di sini. Dan pada himpunan Q ada angka 4, 6, 8, dan 10. Penekanannya seperti ini. 2 pada himpunan P, apakah faktor dari 4 pada himpunan Q? Iya, maka berilah tanda panah yang menghubungkan antara 2 dan 4. Lanjut, tetap di angka 2. 2 apakah faktor dari 6? Ya, maka buat tanda panah untuk menyatakan pemetaan 2 ke himpunan Q angka 6. Lanjut, apakah 2 faktor dari 8? Ya, beri tanda panah. Apakah 2 merupakan faktor dari 10? Ya, maka beri tanda panah. Angka 2 sudah, kita lanjut ke himpunan P pada angka 3 sekarang. Apakah angka 3 merupakan faktor dari 4? Bukan. Maka jangan diberi tanda panah.
Lanjut, apakah 3 merupakan faktor dari 6? Ya, maka berilah tanda panah untuk menyatakan pemetaan himpunan P3 ke himpunan Q6. Apakah 3 merupakan faktor dari 8? Bukan. Apakah 3 merupakan faktor dari 10? Bukan. Lanjut ya. Tadi relasinya sudah untuk angka 3. Dia memetakan hanya pada angka 6. Kita lanjut ke angka 4. Tadi apa sih relasinya himpunan P ke himpunan Q? Faktor dari. Maka perhatikan P di sini angkanya adalah 4. Apakah 4 faktor dari 4? Ya, maka beri tanda panah. Lalu, apakah 4 faktor dari 6? Bukan. Maka tidak perlu diberi tanda panah. Apakah 4 faktor dari 8? Iya, maka beri tanda panah. Apakah 4 faktor dari 10? Bukan, maka tidak perlu diberi tanda panah. Angka 4 sudah, kita lanjut ke angka 5. Apakah 5 faktor dari 4? Bukan. Apakah 5 faktor dari 6? Bukan. Apakah 5 faktor dari 8? Bukan. Apakah 5 faktor dari 10? Ya, 5 merupakan faktor dari 10. Maka kalian petakan antara angka 5 ke angka 10 dengan tanda panah. Kita lanjut kembali. Yang B tadi dikatakan diagram kartesius. Di sini perhatikan ada garis horizontal di sini menyatakan himpunan P dan garis vertikal menyatakan himpunan Q. Tadi angka 2 memetakan angka berapa aja sih? 2 memetakan 4, 2 memetakan 6, 2 memetakan 8, 2 memetakan 10. Lihat panah yang berwarna putih. Maka di sini 2,4, 2,6, 2,8, 2,10 beri tanda titik dan dihubungkan dengan garis putus seperti ini. Lanjut angka 3 hanya memetakan pada angka 6 pada warna kuning ya panahnya. Maka beri garis-garis putus 3,6. Lanjut kembali 4 memetakan pada angka 4 dan 8. Beri tanda titik pada 4,4 dan 4,8. Lalu jangan lupa garis putus. Lanjut kembali angka 5 tadi terakhir memetakan pada angka berapa sih pada himpunan Q? Memetakan pada angka 10. Maka beri tanda titik lalu kita tarik garis putus. Selesailah, inilah diagram kartesiusnya. Lanjut kembali ke yang C. Himpunan pasangan berurutannya akan seperti ini. Tadi himpunan P dan Q ya. Ini cara penulisannya. Himpunan P terlebih dahulu yang berada di depan, baru diikuti angka pada himpunan Q. Tadi angka 2 memetakan angka berapa sih pada himpunan Q? Angka 4, maka 2,4. Lalu angka 2 yang tadi pada himpunan P memetakan angka berapa lagi? Angka 6, maka 2,6. Lanjut 2,8. Lanjut lagi 2,10. Lanjut sekarang ke angka 3. Angka 3 tadi hanya memetakan ke angka 6, maka 3,6. Lanjut angka 4 hanya memetakan ke angka berapa? Angka 4 dan 8, maka 4,4 dan 4,8. Yang terakhir angka 5 memetakan pada
fungsi atau dapat dikatakan pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. B. Syarat fungsi. Syarat fungsi yang pertama adanya domain. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal. Ketika himpunan yang pertamanya adalah A, maka domainnya adalah himpunan A. Lanjut, ada yang disebut kodomain. Pada syarat fungsi harus ada kodomain. Apa itu kodomain? Kodomain adalah daerah kawan. Di sini Ibu contohkan himpunan B. Lanjut kembali, adanya rank. Apa itu rank? Rank adalah daerah hasil atau bisa dilambangkan dengan himpunan R. Dan yang ketiga, tadi dikatakan dengan jelas suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang memetakan setiap anggota A tepat satu. Di sini Ibu biar jelas lagi, Ibu beri keterangan. Keterangannya, ingat, A tidak boleh kosong, A tidak boleh bercabang, tetapi B atau himpunan B boleh kosong dan himpunan B pun boleh bercabang. Lebih jelas lagi, mari kita masuk ke contoh soal. Di sini, perhatikan diagram panah yang akan muncul di bawah ini. Tentukan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan. Perhatikan yang pertama, himpunan A dan himpunan B yang pertama. Di sini, apakah ini merupakan fungsi atau pemetaan diagram yang pertama ini? Ya, merupakan fungsi, benar. Kenapa sih? Karena setiap anggota himpunan A hanya tepat satu memetakan pada himpunan B. Artinya himpunan A-nya enggak bercabang dan tidak kosong, maka ini merupakan fungsi. Lanjut ke diagram panah yang kedua, yang ini. Perhatikan, A ada yang kosong di sini, B juga ada yang kosong. Apakah ini fungsi? Bukan fungsi. Kenapa sih bukan fungsi? Karena pada himpunan A angka 4 ini kosong, tidak memetakan pada himpunan B. Ini nggak boleh, 4 ini harus memetakan pada himpunan B. Tadi dikatakan syaratnya apa aja sih? Yang pertama, himpunan A hanya tepat satu memetakan pada himpunan B. Himpunan A tidak boleh kosong, himpunan A tidak boleh bercabang, himpunan B boleh kosong, himpunan B juga boleh bercabang. Di sini himpunan A-nya kosong, berarti bukan fungsi. Lanjut ke diagram panah selanjutnya. Ini fungsi atau bukan? Ayo. Ini fungsi. Kok fungsi sih, Bu? Kan B-nya bercabang.
kok fungsi sih Bu? B-nya kan kosong. Boleh. Tadi dikatakan yang tidak boleh kosong adalah himpunan A. Yang tidak boleh bercabang hanya himpunan A. Himpunan B boleh bercabang, boleh kosong. Maka ini dikatakan fungsi. Perhatikan diagram panah yang selanjutnya. Di sini pada himpunan A, C ini bercabang. Boleh nggak sih himpunan A bercabang tadi? Tidak boleh. Maka ini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena C-nya bercabang. Nggak boleh bercabang seperti ini. Harus satu. Ibu punya contoh yang kedua agar lebih paham tentang fungsi. Tadi dikatakan fungsi itu harus ada domain, kodomain, dan rank ya. Untuk lebih jelas, maka Ibu berikan contoh seperti ini. Diketahui fungsi yang memetakan himpunan P ke himpunan Q dengan relasinya pangkat 3 dari. Himpunan P terdiri dari 1, 8, dan 4. Himpunan Q terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dari fungsi di atas, tentukanlah A. diagram panahnya, B. domain, kodomain, dan rank. Kita jawab sama-sama. Diagram panah. Himpunan P tadi terdiri dari 1, 8, dan 64. Himpunan Q terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Tadi seperti contoh yang sebelumnya, apa sih relasinya? Ditekankan dulu apa sih relasinya? Pangkat 3-nya dari. Maka perhatikan himpunan P. Himpunan P di sini angka yang pertama anggotanya adalah angka 1. Angka 1 ini 1 pangkat 3-nya dari 1. Maka panahkan ke angka 1 pada himpunan Q. Sekarang lanjut ke angka yang kedua pada himpunan P. Anggotanya adalah 8 di sini. Angka 8. 8 pangkat 3-nya dari berapa yuk? 2. Panahkan ke angka 2. Lanjut yang terakhir 64. 64 pangkat 3-nya dari 4. Maka panahkan atau relasikan pada angka 4. Lanjut yang B. Domain, kodomain, dan rank. Ibu ingat-ingatkan dulu yang tadi penjelasannya. Apa itu domain? Daerah asal. Apa itu kodomain? Daerah kawan. Apa itu rank? Daerah hasil. Maka domainnya adalah himpunan P. Angka berapa saja sih? Angka 1, 8, dan 64. Kenapa himpunan P? Karena himpunan P yang disebutkan terlebih dahulu. Maka domainnya adalah 1, 8, dan 64 anggota pada himpunan P. Itulah domain. Lanjut, kodomain. Tadi kodomain adalah daerah kawan. Siapa sih kawannya P ini? Kawannya P ini adalah Q. Maka sebutkan anggota semua yang ada pada himpunan Q. Berapa anggotanya? 1, 2, 3, dan 4. Rank. Sekarang rank. Daerah hasil. Berarti hasil pemetaannya, perhatikan. Hasil pemetaannya 1 ke 1, 8 ke 2, 64 ke 4. Maka yang
disebut rank atau daerah hasilnya adalah angka yang ibu bulatkan merah, angka 1, 2, dan 4. Jelas ya? C. Banyak fungsi yang mungkin dari dua relasi. Di sini ada rumus. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Di sini ada rumusnya, NB dipangkatkan dengan NA. Yang kedua, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A, maka NA dipangkatkan NB. Ada keterangan apa sih itu NA dan NB? NA adalah banyak anggota himpunan A dan NB adalah banyak anggota himpunan B. Ada contoh biar mempermudah kita. Di sini diketahui himpunan A terdiri dari 2, 3, dan 6. Himpunan B terdiri dari 3, 4, 5, dan 6. Tentukanlah banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A. Kita jawab sama-sama di sini. Yang pertama, A. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Tadi rumusnya apa? NB dipangkatkan NA. NB tadi dikatakan banyak anggota himpunan B. Ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 B-nya. Terus A-nya ada berapa sih? 1, 2, dan 3. Maka ada 3. NB-nya 4, NA-nya 3, maka 4 pangkat 3. Didapatlah 64. Lanjut kembali, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Maka rumusnya NA dipangkatkan NB. NA-nya 3, maka bagaimana? 3 yang kita pangkatkan dengan NB-nya berapa? 4. Maka NA pangkat NB sama dengan 3 pangkat 4, sama dengan 81. D. Fungsi korespondensi 1-1. Fungsi korespondensi 1-1 adalah fungsi di mana setiap anggota domain dipasangkan tepat satu dengan anggota kodomain. Sebaliknya, setiap anggota kodomain dipasangkan tepat satu juga dengan anggota domain. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan diagram panah yang akan muncul di bawah ini. Tentukan mana yang merupakan fungsi korespondensi 1-1. Di sini ada diagram panah yang pertama. Pada domainnya, di sini ada anggotanya B. Anggota B-nya ini bercabang. Apakah ini merupakan korespondensi 1-1? Bukan. Tadi dikatakan dia hanya memetakan tepat satu, tidak boleh lebih. Maka ini bukan fungsi korespondensi 1-1. Perhatikan diagram panah yang kedua. Wah, kalau yang sekarang antara domain dan kodomainnya saling memetakan tepat satu, tidak lebih, tidak kurang. Maka ini merupakan fungsi korespondensi 1-1. Jelas ya? Untuk kali ini penjelasannya selesai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum